Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk para kicau mania dimanapun kalian berada, khususnya yang sedang menonton channel kebanggaan saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai bagaimana langkah-langkah pengkondisian burung kacer ombyokan atau yang biasa kita sebut kacer muda hutan. Nah, sebelum kita kepada topik pembahasan, alangkah baiknya kita memahami burung kacer ini berasal dari mana, kondisinya bagaimana, sehingga dalam menentukan pola rawatan kita tidak salah langkah. Burung kacer ombyokan, burung ini biasanya dikirim dari luar Jawa. Setahu saya dia berasal dari Kalimantan atau bahkan ada yang dari Malaysia. Dikirim dalam jumlah banyak, itu melalui perjalanan yang membutuhkan waktu. Entah dia asalnya dipikat atau dijaring, intinya burung ini membutuhkan waktu perjalanan untuk sampai ke kios-kios burung atau di pasar, di tempat tinggal para kicau mania berada. Sampainya di kios, burung ini dikondisikan lagi oleh penjual, dikasih multivitamin, dikasih kadang cairan infus kalau tidak salah ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi, agar supaya burung ini tahan saat dipantau orang, saat dilihat dan dipilih oleh para pembeli. Sehingga dapat saya simpulkan burung ini kondisinya sangat tidak baik, stres, kadang ada yang sudah sakit, fisiknya udah ada yang terluka karena ketakutan, ada yang udah senot tipis. Bahkan kebanyakan biasanya burung yang ada di ombyokan itu kalau kita jeli itu biasanya mengalami keadaan nyilet parah. Maka dari itu kita harus jeli dalam memilih, juga kita harus tidak keliru dalam menentukan pola rawatan, sehingga burung yang kita beli nanti dia tidak akan mengalami sakit, mengalami salah perawatan, sampai biasanya ini kasusnya nih, setelah beli burung ombyokan kita tidak tahu cara merawatnya, mengkondisikannya bagaimana. Alhasil burung yang kita beli 2 hari lalu atau 3 hari yang lalu dari pasar itu biasanya mengalami kematian. Oke, mari kita bahas langkah-langkahnya dan mohon disimak agar supaya para kicau mania tidak salah menentukan pola rawatan. Sekali lagi, tidak salah. Langkah pertama, sebelum kita membeli burung kacer ombyokan, alangkah baiknya ya kita sediakan jangkrik. Kita beli jangkrik dulu nih sebelum berangkat. Nah, jangkrik itu kita kasih makan, kita kasih fur agar jangkrik itu terisi protein di dalam perutnya, sehingga saat kita kasih ke burung itu ada isinya. Singkatnya itu ada isinya, mengandung protein, karena tujuannya sekali lagi untuk burung sehat. Nah, selain jangkrik, setelah kita membeli burung nih ya, kita harus siapkan sangkar terlebih dahulu. Yang baik itu biasanya sangkar kayu atau dengan ruji yang rapat, supaya meminimalisir luka pada burung giras. Dia biar tidak luka pada paruh ataupun sayap ataupun bahkan kaki, itu yang bagus itu biasanya pakai sangkar ruji yang jaraknya itu rapat. Berikutnya, selain mengkondisikan burung kacer ombyokan itu lebih efektif lagi sekaligus pengeforan, kita siapkan fur. Biasanya menggunakan fur halus. Di video ini saya menggunakan fur leopard. Kita kasih air secukupnya, kita tuang,
Nah, sedikit saja seperti ini, nggak usah banyak-banyak, lalu kita aduk sampai dia itu nyemek, jadi sekaligus jalan pengeforan ya. Nah, kenapa harus jalan pengeforan? Itu ya biar kita tidak menyia-nyiakan waktu, kita efektif, kita ngajarin dia ngefur juga sekaligus menyehatkan burung, tapi jangan dipaksa. Jadi makanya saya sediakan cepu itu 3, 1 untuk air, 1 untuk fur nyemek campur jangkrik, 1 lagi hanya berisi jangkrik. Nah, setelah itu kita kasih jangkrik ini. Dalam pemberian jangkrik pada burung kacerombioan itu nggak usah perhitungan, kasih aja dia semaksimal mungkin, sebanyak mungkin. Dalam video ini saya mengasih jangkrik sekitar 20-an. Di cepuk yang hanya isi jangkrik itu 10, di cepuk yang campur fur itu 10. Pola pemberian jangkrik atau extra fooding ini, kalau saya sih cukup menggunakan jangkrik ya. Itu sekitar 1-3 hari itu kita ngasihnya pagi, siang, sore. Jangan kita samakan kayak burung yang udah kondisi. Kita kasih pagi 20, siang 10 atau 15, sorenya bisa 10 lagi atau cukup 5. Karena yang kita kejar itu fitnya dulu. Dia harus sehat, ikut kita dia harus sehat dulu. Nah, pemberian jangkrik, pengeforan dan persiapan sebelum kita kondisikan itu, burung jangan dimasukkan ke sangkar dulu. Jadi kita siapkan semuanya itu tadi. Burung posisi ini masih di kardus ya. Kita siapkan dulu nih di sangkar. Tujuannya untuk mengurangi intensitas kita interaksi terhadap burung kacer yang barusan kita beli. Nah, poin yang paling penting itu untuk burung kacerombioan itu jangan kita kejar yang lain-lain dulu, kita kejar sehatnya dulu. Jangan berpikiran bunyi, birahi atau teori-teori apalah, intinya dia harus sehat dulu. Bunyi itu nanti dulu, yang penting burung itu selamat dari kematian. Karena sekali lagi burung ombyokan itu kondisinya sangat mengkhawatirkan. Meskipun dalam tanda kurung waktu kita memilih itu perutnya gemuk, kalau kita sampai salah perawatan, sampai dia stres juga ikut kita, dia bisa kurus lama-lama, dia bisa nggak mau makan, akhirnya dia mati. Kemudian yang paling penting langkah berikutnya adalah kerodong. Kita masukkan burung posisi sangkar itu di kerodong. Jadi pola rawatan ini tuh kita jalankan 1-3 hari, kita kerodong, kita kurangi interaksi, kita taruh tempat yang sepi dulu untuk burung ombyokan. Jadi interaksi kita ke burung itu cuman saat kita masih kasih makan, pagi, siang, sore. Kita lakukan itu sekali lagi, saya ulangin 1-3 hari aja cukup. Dan jangan burung itu dimandikan, apalagi dimandikan malam. Hindari memandikan burung kacerombyokan yang baru didapat, itu jangan langsung dimandikan. Kita kerodong aja itu burung, kita biarin, kita kurangin interaksi ya, intinya biar dia tidak stres, biar dia di kerodong itu cuman makan, fokus ke makan, fokus ke sehat. Maka dari itu kenapa saya menekankan dalam merawat burung ombyoan, khususnya kacer, itu burung ini kan burung vektor ya, burungnya sensitif. Kita kejar sehatnya, kurangi interaksi agar dia tidak takut, dia tidak tambah stres ketika di rumah kita. Makanya kita taruh ke tempat yang sepi, contohnya di balkon atau di dalam rumah. Nah, kesimpulannya itu sebenarnya caranya itu tidak sulit ya untuk
mengkondisikan burung ombyoan agar selamat dari kematian ataupun sakit. Burung kacer khususnya itu tidak sulit. Kalau kita itu bisa menahan atau mengurangi interaksi tersebut supaya burung itu tidak stres. Kita fokusnya ke burung sehat. Masalah itu bunyi itu nanti, apalagi masalah jinak. Masalah penjinakan itu nanti dulu. Jangan langsung dijinakkan, karena menurut prinsip perawatan saya pada burung kacer, penjinakan itu dilakukan dalam kurung bila perlu, hanya bila perlu untuk dijinakkan. Karena burung kacer itu jinak nggak jinak itu dia bunyi. Kalau prinsip saya, tapi kalau para kicomania suka menjinakkan burung kacer itu selera. Kalau prinsip saya itu bila perlu saja penjinakan burung kacer. Kita kejar sehatnya untuk burung kacer ombyokan, fitnya gimana dia, nanti untuk pola rawatan berikutnya itu mengikuti. Sekian dari saya. Jadi itulah langkah-langkah versi saya mengkondisikan burung kacer ombyoan agar burung itu sehat. Sekali lagi, agar burung itu tidak stres, selamat dari mati. Nah, semoga video saya kali ini bermanfaat bagi para kicomania, khususnya pecinta burung kacer dimanapun kalian berada. Salam sehat selalu, sampai jumpa kembali.